Oke, ini biar nggak stres duluan, sebelumnya saya sudah bilang kalau misalkan properti di dalam CSS ini banyak banget dan mungkin teman-teman bakal stres. Contohnya, ini adalah properti dari border aja sih, ngitungin border width sama border width style sama border colornya. Ini ada beberapa properti yang bisa teman-teman gunakan, mulai dari border width sampai dengan border top color. Sebenarnya ini hanya beberapa saja dari border, dan di dalam border ini banyak banget properti yang bisa kita mainkan. Dan bayangin kalau misalkan teman-teman disuruh untuk menghafal, kayaknya nggak mungkin banget deh. Dan ya sekali lagi sih, programmer itu nggak dituntut untuk menghafal sintaksnya, tapi teman-teman paham fungsi atau paham apa yang akan dicari. Tipsnya sih kayak gitu. Contohnya nih kayak gini, teman-teman ingin mencari atau melakukan styling di dalam border. Teman-teman bisa memanfaatkan dokumentasi kayak yang sering kita buka nih di EMDN di miliknya Mozilla. Contohnya teman-teman bisa lihat referensi dari CSS itu ada apa aja. Teman-teman bisa cek di sini. Ini banyak banget referensinya. Kalau misalnya kita scroll ke bawah, mulai dari simbol strip, oke, sampai dari A, coba kita cek sampai Z, sampai ke bawah. Oke, sampai Z dan sampai option lainnya. Ini banyak banget. Nggak mungkin teman-teman bakal hafalin. Contoh nih, kita cari yang di bagian border aja tadi yang di atas. Oke, kita scroll aja ke atas. Kalau nggak percaya, kalau misalnya di bagian border aja udah banyak banget. Nah, tuh bisa teman-teman lihat. Ada mulai dari border biasa sampai border block. Ya, ya banyak banget. Dan kalau misalnya kita klik juga di dalam border block ini bakal banyak lagi turunan-turunannya, ada apa lagi. Nah, oke. Dan ini masalahnya. Jadi teman-teman diusahain sih jangan jangan berusaha untuk menghafal sintaksnya, tapi teman-teman googling atau cari tahu apa yang teman-teman butuhkan. Semisal saya juga nggak menghafal sintaks-sintaks ini, saya juga nggak hafal sama sintaks-sintaksnya. Kalau misalkan saya pengen buat efek shadow di dalam image, ya saya sih bakal melakukan googling juga. Contohnya kayak gini, misalkan shadow image CSS kayak gitu. Nah, bakal muncul. Contohnya ini ada situs W3 Schools, terus ada CSS image shadow juga. Jadi teman-teman jangan takut buat googling, jangan takut buat lihat beberapa artikel, apalagi Stack Overflow juga ini buku saku atau kitabnya Tatang Sutarman di dunia developer. Jadi teman-teman perlu sering-sering akses di sana dan cari jawabannya di sana. Di sini ada drop shadow dan banyak lagi example-example lainnya. Contohnya di sini. Oke, di W3 Schools di sini ada shadow effect untuk teks. Dan mungkin kalau misalkan box shadow, ada nggak box shadow di sini? Biasanya kita bisa manfaatkan untuk image juga. Jadi teman-teman googling aja resource-nya, cari tahu cara pakainya kayak gimana. Nah, ini ada text shadow, value-nya kayak gini. Nah, apalagi kayak mau bikin shadow kayak gini juga, oh ternyata bisa nih. Di elemen div ini kita tambahkan properti box shadow dengan ini nilai sampingnya itu 10 pixel, nilai bawahnya 10 pixel, atasnya juga. Shadow kayak gitu. Tinggal try it yourself. Nanti bakal muncul contohnya kayak gini. Terus juga kalau misalkan di artikel-artikel lainnya, nah ini ada image with CSS shadow. Jadi pengembangan yang tadi aja sama kok, memanfaatkan box shadow. Kalau misalkan teman-teman lihat, nah ini ada box shadow. Nah, kayak gitu. Ini kalau ada rounded cornernya, kalau misalkan ini rounded image. Jadi banyak banget sumber yang bisa teman-teman temukan. Sekali lagi jangan coba menghafal, jangan dicoba untuk menghafal sintaksnya, tapi teman-teman pahami dulu apa kebutuhannya, apa yang teman-teman cari, apa yang teman-teman ingin tampilkan di dalam website, dan coba cari resource-nya terlebih dahulu. Nah, ini ada banyak macamnya ini ya. Kalau misalnya kita klik di sini box shadow-nya, oke, kalau misalnya kita paste, gimana sih? Oh iya, sebenarnya udah ada CSS-nya bikin shadow kayak gitu. Jadi udah ada box sama shadow-nya. Oke, kayak gitu. Jadi teman-teman sekali lagi nggak usah pusing atau apalagi takut sama hmm, properti yang banyak banget di CSS. Tapi ya saya harapkan teman-teman bisa paham dan bisa cari tahu bagaimana cara mencarinya di media online atau istilahnya googling. Dan
Sekali lagi, teman-teman nggak perlu menghafal semua sintaks yang ada di dalam CSS atau bahasa pemrograman yang lain pun. Yang penting teman-teman tahu dulu apa yang bakal dicari dan teman-teman bisa memanfaatkan mesin pencari. Oke, itu tips sedikit untuk memulai kelas ini dan kita lanjutkan di video selanjutnya.